tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Welcome to GYM 2021. Selamat datang buat kalian semua yang ibadah online hari ini, pagi ini. Kiranya kita semua boleh beribadah dengan hati yang bersuka cita. Kita boleh beribadah dengan hati yang rindu untuk mengenal Tuhan. Dan teman-teman, hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu betapa mulia namamu. Kita akan belajar dari kitab Mazmur, siapa itu Tuhan, siapa itu manusia, bagaimana manusia di hadapan Tuhan, dan kiranya kita semua boleh hidup untuk memuliakan Tuhan kita, termasuk di dalam ibadah kita hari ini. Dan kalau teman-teman rindu untuk mengucap syukur melalui persembahan, kita siapin nih, ada QR Code dan juga ada nomor rekening, di mana teman-teman bisa transfer, bisa scan juga. Atau teman-teman kalau misalnya berhalangan dengan semuanya, teman-teman mau persembahan, disimpan dulu. Teman-teman boleh siapin amplopnya teman-teman masing-masing. Dan kalau ada kesempatan ke gereja, teman-teman boleh serahkan ke kasir di gereja. Selamat beribadah buat kita semua, GYM, go go go, glory to God. Shalom teman-teman semua, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Sungguh sebuah sukacita kita dapat kembali beribadah bersama-sama meskipun secara online. Teman-teman, saya mendoakan teman-teman semua dalam keadaan yang sehat-sehat ya. Kiranya kasih karunia Tuhan dan anugerah Tuhan tidak pernah lepas dari kita semua. Sebelum memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas pagi yang begitu indah yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami masih diberi nafas kehidupan dan kesehatan. Ya Bapa, kami sungguh bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Banyak hal yang sudah kami lalui, baik itu sukacita maupun duka cita, namun Engkau tetap setia menemani kami. Ya Bapa, saat ini kami hendak memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Engkau yang memimpin dan mempersiapkan hati setiap kami, baik dalam memuji-Mu, mendengarkan firman-Mu, agar semuanya itu dapat menjadi kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, Yesus adalah Tuhan yang mulia. Hanya Ialah yang layak kita sembah. Dan sekarang saya mengajak teman-teman, dimanapun teman-teman berada, walaupun teman-teman hanya menonton dari gadget masing-masing, saya percaya Tuhan Yesus berada di setiap tempat kita. Dan sekarang mari kita bersama-sama, kita naikkan pujian bagi Allah kita, kemuliaan yang dahsyat bagi namanya. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada tak kau ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Segalanya, kasih-Mu yang selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu Tuhan, keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. One, two, three, go!
Kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the God glory. be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. Agunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Kami nyatakan Yesus mulia. 1, 2, 3 and go. Mulia namamu. Mulia namamu. Mulia namamu. Teman-teman, saya yakin setiap dari kita pernah menghadapi masalah. Tidak peduli masalah itu masalah yang ringan ataupun masalah yang berat, atau bahkan ada yang menjadi beban dalam hidup kita. Ketika kita sudah tidak tahu cara untuk menghadapi masalah tersebut, ketika kita tidak tahu cara untuk menyelesaikannya, kita sering mengatakan Tuhan meninggalkan kita, Tuhan melupakan kita. Tetapi sebenarnya Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, Engkaulah Allah kami, Engkaulah Bapa kami. Tidak ada seorang pun ayah yang tidak mengenal anaknya. Engkau mengenal kami lebih dari siapapun. Engkau mengerti isi hati kami. Engkau mengetahui segala masalah yang kami hadapi, luka yang kami miliki, bahkan dosa yang kami perbuat. Ya Bapa, saat ini kami datang ke hadapan-Mu memohon pengampunan-Mu. Ya Bapa, seringkali kami melupakan-Mu, seringkali kami meragukan-Mu, seringkali kami mengandalkan diri sendiri. Ya Bapa, ubahkanlah kami menjadi pribadi yang lebih baik. Sempurnakan kami. Ajar kami untuk selalu mengandalkan-Mu. Ajar kami untuk selalu setia pada segala ketetapan-Mu sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan atas pengampunan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kini aku berserah, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Teman-teman, mari sama-sama kita belajar untuk selalu percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Untuk selalu berserah pada setiap rencana Tuhan. Tidak peduli masalah, cobaan apapun yang menimpa hidup kita, kita tetap harus setia padanya sampai akhir hidup kita. Dapat Engkau mengenalku lebih dari
setia sampai akhir hidup. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Panggilan-Mu bukan setia sampai akhir hidupku. Teman-teman, mari kita sebagai orang percaya kita mengikrarkan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Praise the Father. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of kings. Praise forever to the King of kings. Dan teman, dalam ayat Filipi 2 ayat 9 berkata, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Marilah melalui lagu ini, kita mengingat kembali, kita nyatakan betapa indahnya nama Tuhan kita, Yesus Kristus, Juru Selamat yang diberikan oleh Allah. Nama di atas segala nama, di atas segala yang ada di dunia ini. Dan nyatakan indahnya nama Tuhan kita. Beautiful Savior, God of all majesty, risen King of God, holy and righteous, blessed Redeemer, morning star. All the heavens shout your praise. All the nations bow to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus your name, name above every name, Jesus. Marilah kita mengulang lagu sekali lagi dan nyatakan indahnya Tuhan kita. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous,
I love you. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. And one more time. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Wonderful. How beautiful. Name above every name is exalted high. How wonderful. How beautiful. Jesus, your name above every name, Jesus. Shalom. Senang sekali pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama. Saya teringat 30 sampai 40 tahun yang lalu. Seperti saudara-saudara yang ada di sini pada pagi ini. Begitu energik, begitu bersemangat untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Jadi saya seolah-olah dibawa ke suasana 40 tahun yang lalu. Saya senang ya, ketika saya sedang melayani di antara para mahasiswa, saya jadi teringat akan kita yang ada di sini pada pagi hari ini. Kita akan membicarakan tentang betapa mulianya namamu. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang pengasih dan penyayang, yang berlimpah kasih setia dan rahmat-Mu. Pagi ini kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kami di tengah-tengah situasi dan kondisi yang terbatas, di mana kami tidak dapat berkumpul bersama-sama seperti biasanya kami lakukan pada beberapa waktu yang lampau. Tetapi kami percaya Allah di dalam Yesus Kristus yang kami sembah tidak dapat dibatasi. Kehadirannya hanya di tempat di mana kami berkumpul bersama-sama. Tetapi di mana saja kami berada, di sini atau di rumah kami masing-masing, Engkau hadir dan Engkau ada bersama-sama dengan kami. Karena itu, berbicaralah kepada kami, karena kami sedia untuk mendengar. Di dalam nama Yesus Firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Rekan-rekan sekalian, mari kita membuka Alkitab kita, gadget kita, di dalam Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai ayat ke-10. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit, Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu,
telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Demikianlah pembacaan Alkitab, dan kita semua dikatakan berbahagia apabila kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan. Bicara Mazmur. Mazmur adalah nyanyian. Mazmur adalah syair puji-pujian. Mazmur ini biasanya dinyanyikan oleh para nabi yang dipakai di dalam ibadah-ibadah di Bait Suci di Yerusalem. Kumpulan-kumpulan Mazmur ini juga sering dipakai di dalam kegiatan-kegiatan kerajaan di zaman Israel kuno. Sekarang ini kumpulan-kumpulan Mazmur itu sudah ada di dalam Alkitab Perjanjian Lama. 150 pasal. Kemudian oleh kita sebagai umat Kristen dipadukan dengan Perjanjian Baru. 39 kitab Perjanjian Lama dan ditambah dengan 27 kitab Perjanjian Baru. Yang tadinya Perjanjian Lama itu dipakai oleh bangsa Yahudi. Bahkan sampai sekarang. Ya. Nah, menarik bagi kita pada pagi hari ini untuk merenungkan bagian ini. Karena apa yang ada di dalam Perjanjian Lama itu berhubungan dengan Perjanjian Baru dalam hubungan dengan penggenapan nubuatan-nubuatan di Perjanjian Lama. Memang belum semua nubuatan digenapi, tetapi sebagian besar nubuatan Perjanjian Lama telah digenapi di dalam Perjanjian Baru. Saudara muda yang dikasihi oleh Tuhan, menarik bagi kita untuk merenungkan Mazmur 8 ini. Karena Mazmur ini, kalau kita cermat membacanya, itu diawali dan diakhiri dengan ucapan yang sama, dengan pengagungan yang sama, dengan pemuliaan yang sama. Sehingga saya melihatnya ini sebagai suatu rangkuman dari apa yang dialami oleh pemazmur di dalam kehidupannya untuk menghayati Allah pencipta langit dan bumi itu. Ya, dikatakan di sini, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Pemazmur tidak menyebut Tuhan saya, tapi Tuhan kami. Jadi Tuhan itu adalah milik tidak hanya pribadi oleh pemazmur, tetapi juga milik dari umat Israel. Tetapi lebih daripada itu di dalam syair ini juga dikatakan, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Berarti Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan untuk seluruh bumi. Nah, di sini kita akan melihat dari pujian
yang luar biasa ini, saya ingin menyampaikan dua perenungan. Yang pertama, mengapa bagian ungkapan dari pasal 8 ayat 2 ini dan ayat yang ke-10 itu sangat penting. Yaitu betapa mulianya namamu. Dan bagaimana pengungkapan pujian yang seperti itu bisa kita terapkan, bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita pada masa kini. Yang pertama, saya melihat bahwa pemazmur merenungkan akan kebesaran, akan nama Tuhan yang agung dan mulia itu. Oleh karena Tuhan yang agung dan mulia, pertama-tama dia menggunakan kelompok makhluk yang sangat lemah. Ayat 3 dikatakan, bayi dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan kekuatan karena lawan. Pemazmur mau mengatakan bahwa Tuhan yang luar biasa itu menggunakan orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang yang lemah, tetapi juga untuk menghadapi para musuh-musuh Allah. Ada yang menafsirkan bahwa ini semacam kiasan. Tetapi kalau kita melihat bagaimana perlakuan orang-orang yang merasa mampu terhadap orang-orang yang tidak mampu. Ini dijiwai oleh apa yang dialami oleh bangsa Israel ketika ditantang oleh bangsa Filistin. Di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-17 kita bisa membacanya. Bagaimana seorang yang merupakan panglima perang yang perawakannya jauh lebih besar, Goliat dari Filistin, dia menghadapi Daud atau Daud datang untuk menghadapi dia. Umat Israel, kawan-kawan Daud, hampir semuanya tidak ada yang berani mendekat. Oleh karena perawakan dan penampilan dari sang Goliat yang luar biasa. Ketika Daud tampil, dia menganggap Daud ini seperti bayi yang sedang menyusui. Seperti anak yang sedang menyusui. Apa-apaan ini? Kau datang dengan membawa alat-alat seperti itu. Tetapi kita tahu akhir dari cerita Goliat melawan Daud. Ya. Apakah memang benar Daud itu menjadi orang yang terpuruk, menjadi korban? Tidak. Daud yang sederhana, yang masih kemerah-merahan itu, dia tampil dan menumbangkan Goliat. Inilah artinya bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu dipakai oleh Tuhan untuk menunjukkan kekuatan kuasanya. Karena itu pemazmur mengatakan betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Saudara, yang kedua, pemazmur melihat dari semua ciptaan-ciptaan yang ada, yang luar biasa itu, sehingga tidak ada alasan bagi dia untuk tidak memuliakan nama Tuhan. Baik ciptaan di atas bumi, ciptaan di bumi dan di bawah bumi. Itu kita bisa baca di dalam pembacaan kita tadi. Dikatakan jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan bintang-bintang, kau tempatkan. Luar biasa. Benda-benda itu menjadi pertanda di dalam kehidupan manusia dari abad ke abad. Hari ini pun kita mengalami berakhirnya malam dan kemudian kita tiba pada pagi hari ini. Ini menunjukkan hal yang luar biasa yang dikerjakan oleh Tuhan. Kemudian dia juga memberikan kepada kita, pemazmur dalam perenungannya memberikan kepada kita suatu wibawa, suatu otoritas untuk melihat ciptaan-ciptaan yang lain dan memimpin dan
ngelola ciptaan-ciptaan yang lain yang ada di bumi. Tidak hanya yang di atas bumi, tetapi yang ada di bumi dan di bawah bumi. Kambing domba, lembu sapi, kemudian binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi lautan. Semuanya itu diberikan, menunjukkan, diberikan kuasa kepada manusia untuk membimbingnya, memimpinnya, menuntunnya menjadi bermanfaat. Jadi sangat logis jikalau pemazmur mengawali mazmur ini dengan pujian, refrain, dan diakhiri dengan refrain. Betapa mulianya namamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang ketiga, yang menjadi perenungan dari pemazmur adalah manusia. Manusia ini terbuat dari debu. Tidak berarti. Tetapi Alkitab mengatakan engkau mengingatnya. Bagaimana Allah mengingat itu? Oleh karena di dalam diri manusia, diri saya dan saudara, itu ada nafas Allah. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Saudara, dari ciptaan-ciptaan Allah, kalau kita baca kitab Kejadian pasal 1, semua ciptaan yang Allah ciptakan di luar manusia, dia cukup dengan berfirman. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang jadi. Dan setiap akhir dari ciptaan itu, dia mengatakan baik adanya. Tetapi ketika menciptakan manusia, dia tidak hanya berfirman, tetapi dia berkarya. Dia mengambil tanah, membentuknya, kemudian menghembusi nafas hidup ke dalam manusia yang dia bentuk itu. Jadi manusia memiliki apa yang dimiliki oleh Allah. Itulah sebabnya engkau telah menciptakan kami hampir sama seperti Allah. Berarti manusia merupakan puncak dari segala ciptaan yang Allah ciptakan. Manusia berbeda dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Ciptaan-ciptaan yang lain harus dikuasai oleh manusia. Manusia diberikan wewenang untuk menguasai dan memanagenya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Inilah alasan-alasan mengapa pemazmur mengagungkan nama Tuhan. Betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Saudara yang dikasihi, di mana saja kita berada. Kalau kita melihat ini, bagaimana kita pada masa kini, kita bisa memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, sama seperti pemazmur mengagungkan Tuhan. Saya melihat bahwa hal semacam itu terjadi oleh karena adanya kedekatan hubungan, adanya relationship antara pemazmur dan pencipta. Begitu dekat hubungannya sehingga dia bisa menghayati akan keberadaan Allah. Nah, bagaimana dengan kita? Kita pun dapat melakukannya. Jikalau kita menyadari bahwa yang pertama, Tuhan Allah mengasihi kita. Dia memiliki rencana yang indah dalam hidup kita. Bukankah dikatakan di dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan dia datang, di dalam Yohanes 10:10, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ada suatu rencana yang indah, ada kasih dan rencana yang indah dalam kehidupan kita. Tetapi kenapa kita tidak mengalaminya? Oleh karena kebenaran dasar yang kedua mengatakan, manusia sudah berdosa. Manusia sudah jatuh dalam dosa. Dalam Roma 3 ayat 23,
dan Roma 6 ayat 23. Di situ dikatakan bahwa manusia tidak lagi mencapai standar Allah. Kalau standar Allah seperti ini, maka manusia berada di bawah. Ya. Kalau kita melihat panahan, olahraga panahan, orang menarik busur dan melepaskan anak panah. Ketika sampai di sasaran, dia berada dari titik pusat, di bawah dari titik pusat. Itulah namanya tidak memenuhi standar. Nah, itulah kita. Betapa baiknya kita, betapa hebatnya kita. Di hadapan Tuhan kita tetap tidak memenuhi standar. Karena apa? Karena kita telah berdosa. Kita telah berdosa. Tetapi kita mengucap syukur. Karena Tuhan tidak membiarkan kita. Dia memberikan jalan keluar. Dia mengirimkan Yesus Kristus. Sebagai satu-satunya jalan yang akan memampukan kita untuk bisa mengungkapkan kemuliaan Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah, yaitu jikalau kita menyambut Dia di dalam kehidupan kita. Oh, mungkin saudara mengatakan, bukankah saya sudah menjadi orang Kristen bertahun-tahun? Mengapa harus bicara soal bagaimana menempatkan Dia di dalam kehidupan saya? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di Alkitab ada seorang tokoh yang luar biasa peranannya, predikatnya. Tetapi dia tidak mengalami apa arti hidup yang memuliakan Tuhan sebelum dia bertemu dengan Yesus. Beliau adalah Nikodemus. Ketika dia bercakap-cakap dengan Nikodemus pada suatu malam, disitulah dia mengalami transformasi. Dia menyadari bahwa kehidupan dan predikat yang dia sandang baik sebagai ahli Taurat, pemimpin agama Yahudi, anggota Sanhedrin, itu tidak menjamin bahwa dia itu akan memperoleh keselamatan. Begitu juga dengan kita sekalian. Saya tidak tahu Anda masing-masing, tapi masing-masing saudara tahu. Jikalau ada di antara kita yang sampai hari ini belum pernah membangun hubungan dengan Dia, jangan tunda. Inilah saatnya. Engkau tidak akan mampu mempermuliakan Tuhan seperti pemazmur mempermuliakan Tuhan. Menghayati betapa dahsyatnya dan luar biasanya karyanya kalau engkau tidak mengalami perjumpaan dengan Dia. Pertanyaannya, bagaimana bisa berjumpa dengan Dia? Alkitab mengatakan, semua orang yang menerima Dia, kepada mereka diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Berarti tidak ada cara lain, kita harus menerima Dia di dalam kehidupan kita. Caranya bagaimana? Wahyu 3 ayat 20 mengatakan, lihat aku berdiri. Yesus berkata, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Kalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Berarti yang perlu Anda lakukan, bagi yang belum pernah secara pribadi mengundang Dia, yaitu membuka hati dan mengundang Dia di dalam doa. Hanya ketika kita mengalami perjumpaan dengan Dia, maka saya percaya ungkapan yang disampaikan oleh pemazmur, puji-pujian yang agung dan mulia, betapa mulianya namamu di seluruh bumi, itu dapat kita lakukan. Dengan ketika kita mengalami pertemuan dengan Dia, maka kita dapat juga membawa saudara-saudara kita, orang-orang lain, di mana saja mereka berada, untuk mengenal kebenaran itu. Dan mereka boleh mengalami seperti apa yang kita alami. Jika ada di antara kita yang hari ini berkata, Tuhan, aku memerlukan Engkau. Aku di sini ya Tuhan. Aku membuka hati dan menerima Engkau. Undanglah dia. Karena satu hal yang tidak bisa Tuhan Yesus perbuat adalah berbohong. Ketika kita mengundang Dia, membuka hati dan mengundang Dia, yakinlah bahwa Dia datang dalam hidup kita. Ketika Dia datang, Dia akan memberikan perubahan demi perubahan dan kemudian pemahaman bahwa setelah kita diselamatkan, kita dapat mengagungkan dan memuliakan Tuhan lewat pelayanan-pelayanan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga,
Kami telah mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran. Firman-Mu memerdekakan kami. Kami tahu ya Tuhan, Engkau menghendaki agar kami di dalam kehidupan kami memiliki kualitas pujian, penyembahan, pengagungan seperti yang dilakukan oleh pemazmur. Betapa mulia nama-Mu, merupakan suatu refleksi dari pemahaman akan keberadaan kami sebagai ciptaan yang termulia. Dan hari ini ya Tuhan, ketika kami menyadarinya, kami masih hidup tanpa-Mu di dalam kehidupan kami. Dan firman-Mu menuntun kami untuk kami menyambut Engkau. Kiranya kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami menjadikan kami manusia baru yang mampu mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan di mana saja kami berada. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, mengagungkan dan memuliakan Engkau di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Is God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Praise God, praise God, praise God, who saved my soul. Praise God, praise God, praise God, from whom all blessings flow. Ya, kita bersyukur untuk ibadah kita hari ini. Saya yakin dan percaya setiap kita terberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Ya, tentu saja ketika kita menyadari siapa diri kita yang sebenarnya tidak punya kebanggaan apa-apa kalau di hadapan Tuhan. Ya, tapi Dia mengangkat kita. Ya, Dia menjadikan kita hampir sama seperti Allah kalau dikatakan di dalam kitab Mazmur dan juga di dalam khotbah tadi. Biarlah kita boleh menyadari keberadaan diri kita dan dari sana kita juga belajar untuk memuliakan nama Tuhan. Sehingga kehidupan kita boleh menjadi kehidupan yang memancarkan betapa mulia nama-Mu ya Tuhan. Biarlah kita boleh senantiasa memuliakan nama Tuhan melalui segala aspek kehidupan kita. Termasuk salah satunya adalah melalui persembahan yang kita bisa berikan. Jadi tetap ya kita bisa memberikan persembahan melalui QR code ataupun transfer dan teman-teman boleh gunakan ini untuk menjadi sebuah ungkapan rasa syukur teman-teman, rasa rindu untuk memuliakan nama Tuhan. Dan teman-teman, gereja kita tahun depan akan berusia 100 tahun ya dan dalam rangka perayaan 100 tahun ini di tahun ini menjelang HUT yang ke-99 gereja mengadakan sebuah perlombaan membuat atau mendesain logo
dari perayaan HUT ke-100. So teman-teman nanti untuk penjelasannya ya teman-teman bisa baca di description box karena ini adalah sebuah ajang yang sangat menarik, teman-teman nanti bisa juga berpartisipasi di dalamnya, teman-teman bisa gunakan kesempatan itu untuk menyalurkan kelebihan teman-teman terutama di dalam hal desain ya. Jadi jangan lupa nanti cek di description box apa-apa saja syaratnya, kapan itu terakhir dikumpulkan dan kapan akan diumumkan, semuanya ada di situ ya. Kalau gitu terima kasih udah mengikuti ibadah hari ini. Biarlah kiranya hidup kita boleh senantiasa memuliakan nama Tuhan. Sampai ketemu lagi minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. GYM, go go go, glory to God.